Sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nila Putumata Krisnawardani dengan NIM 2411031066 dengan absen 25. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha merupakan kerajaan pertama yang mendarat di tanah Nusantara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Hindu-Buddha ini berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama adalah lokasi yang strategis, sedangkan yang kedua yaitu perdagangan, yang ketiga adalah agama, dan yang keempat adalah kepemimpinan yang kuat, sedangkan yang terakhir adalah kebudayaan. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha diantaranya ada Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Tentunya teman-teman tidak asing dengan kedua peninggalan sejarah ini, karena kedua peninggalan sejarah ini merupakan peninggalan yang sangat berlegenda dan sudah sangat terkenal di Indonesia. Kedua candi ini merupakan peninggalan yang nyata dari kerajaan Hindu-Buddha. Jadi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu terdiri dari 6 kerajaan. Yang pertama itu ada kerajaan Kutai, yang kedua ada kerajaan Tarumanegara, yang ketiga ada kerajaan Mataram kuno, yang keempat ada kerajaan Sriwijaya, yang kelima ada kerajaan Singasari, dan tentunya yang terakhir adalah kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kerajaan tertua yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha, yang tidak lain adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang terletak dekat dengan Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Nah, kerajaan tertua Hindu ini berdiri pada tahun 400 Masehi dengan raja yang masa kejayaannya adalah Raja Mulawarman, yang kisahnya tertulis dalam 7 buah yupa. Baik, selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang terletak dekat dengan Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa dari abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7 Masehi dengan raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan peninggalan bersejarah. Di antaranya adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteum, dan juga Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berkuasa pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini awalnya berpusat pada Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur akibat bencana alam letusan gunung berapi. Raja yang pertama pada kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Awalnya kerajaan ini bercorak Hindu pada kepemimpinan Raja Sanjaya. Namun pada kepemimpinan dinasti Syailendra, kerajaan ini berpindah dengan corak Buddha. Adapun peninggalan yang terkenal pada kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak dekat dengan Selat Malaka yang ada di Palembang. Karena kerajaan ini dekat dengan Selat Malaka, maka kerajaan ini mengalami perkembangan yang pesat karena Selat Malaka merupakan pusat pelayaran dan juga perdagangan internasional. Raja Bala Putradewa merupakan salah satu raja yang terkenal di kerajaan Sriwijaya. Adapun peninggalan dari kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit dan juga Talam Luwu. Selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Raja Kertanegara membawa kerajaan Singasari pada puncak kejayaannya melalui ekspedisi Pamalayu. Peninggalan kerajaan Singasari ini meliputi Candi Jago, Candi Kidal, dan juga Prasasti Kudaduk. Oke semuanya, jadi kerajaan yang terakhir yang bercorak Hindu-Buddha adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1263 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya yang berasal dari kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terakhir menguasai Nusantara.
dan kerajaan ini juga dianggap sebagai kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan juga Mahapatih Gajah Mada membawa kerajaan ini pada masa kejayaannya. Adapun peninggalan pada masa kejayaan Hayam Wuruk adalah Candi Tikus dan juga Kitab Sutasoma.